Muhammadin wa sallallahu alaihi wa ta'ala anafa'anallahu bihi wa bi'alamihi wa bi'asrifid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Luarnya aja kita baca, luarnya. Kita kalau yang penting baru masuk ke dalam. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an. Tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hijri di hijri Ismail indal baiti di sisi Baitullah muttaji'an dalam keadaan berbaring bainar rajulaini di antara dua laki-laki lagi tidur bahasa kita di antara dua laki-laki rajulaini. Lihat rajulainnya siapa yang di bawah atau di dalam paling bawah rajulani ada tulisannya. Rajulani uma'ahu itu adalah pamannya Hamzah wa ibnu ammihi dan sepupunya anak pamannya sepupu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Jadi beliau tidur sama pamannya dan tidur sama sepupunya, sama Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Ja'far. Tiba-tiba atahu datang kepada beliau Jibril, ya, malaikat Jibril wa Mikailu dan malaikat Michael. Michael kan dari Mikail. Malaikat Michael dan malaikat Jibril datang. Wa ma'ahuma dan bersama keduanya, bersama malaikat Jibril dan Michael, malakun akhar, bersama malaikat yang lain, bawa pasukan di belakang. Fatamaluhu, maka mereka membawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta ja'u bihi Zamzam, sehingga mereka mendatangkan kepada baginda Rasul Zamzam, air Zamzam. Ya, dibawa ke sumur Zamzam, gitu ya, ke tempat air Zamzam. Fastalqauhu, lalu mereka membaringkan baginda Rasul ala zuhrihi, di atas punggungnya, celentang aja kita ya, celentang. Jadi beliau berbaring di atas punggung beliau, jadi celentang masa kita. Dicelentangin baginda Rasul sama malaikat Jibril dan Michael beserta pasukannya. Fatawallahu, maka mengurus fatawala, gitu ya, fatawalahu manas atasnya. Fatawalahu, maka mengurus keduanya malaikat Jibril dan Mikail akan baginda Rasul minhum, di antara mereka Jibril, di antara mereka adalah malaikat Jibril. Itu menurut satu cerita, katanya baginda Rasul lagi tidur di hijri Ismail. Wafi riwayatin, pada satu riwayat ada furija, dibukakan sakfu baiti, atap rumahku. Nah, satu riwayat ada hadis baginda Rasul cerita lagi tidur, tiba-tiba atap rumahnya terbuka. Fanazala Jibril, terus turun malaikat Jibril. Ada yang bilang di Baitullah di samping Ka'bah, ada yang bilang di rumah. Fasyaqqa, maka membelah min sadrati nahri, min sadrati nahri, dari ujung leher dibelah, ya. Membelah, Jibril membelah baginda Rasul dari ujung leher dari sini ya, ila asfali batnihi, kepada bagian bawah perut. Asfali batni, di bawah pusar, dibelah, dibelek tuh baginda Rasul. Summa qala Jibril, kemudian berkata malaikat Jibril li Mikaila, kepada malaikat Michael, atini bitostin min ma'i Zamzam. Atini, Michael, kata malaikat Jibril, atini, sini bawain aku bitostin, dengan satu baskom min ma'i Zamzam, daripada air Zamzam. Michael, bawain Zamzam semakin. Itu kira-kira kurang lebih. Kaima utahhiru qalbahu, agar aku bisa membersihkan hatinya, wa asyrahu, dan aku bisa mengisyrahkan, melapangkan sadrahu, akan dadanya baginda Rasul. Kenapa perlu pakai air Zamzam? Karena air Zamzam adalah salah satu air terbaik di atas bumi. Lihat ke dalam, sihir pasirnya tuh.
Ada nggak? Wa afdalul miyahi. Ada. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzama fal kausar wa nilu misrasul mabakil anharu. Wa afdalul miyahi, dan bermula sepaling afdal air ma'un, yaitu air qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Sepaling afdal air di atas muka bumi pertama adalah air yang keluar dari di antara jari jemari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizat baginda Rasul adalah dari sisi jari jemarinya keluar air. Itu adalah air termulia di dunia. Yalihi, mengiringinya peringkat kedua ma'uz zama-zama, air zam-zam peringkat kedua, air terbaik di dunia. Fal kausaru peringkat tiga, air telaga Kausar yang ada di surga nanti, ya. Dan kita nyobain. Yang peringkat empat, Fanilu Misra, air sungai Nil di Mesir. Peringkat keempat adalah yang terbaik, air sungai Nil Mesir. Kalau kita mampir ke Mesir, ya ada rezeki mampir ke Mesir, ada sungai Nil di situ, nah minum airnya, itu termasuk air yang afdal di dunia. Summa bakil anhar, kemudian sisanya, ya, atau selain daripada sungai-sungai yang selain Nil Mesir, sisa sungai-sungai yang lain baru peringkat-peringkat selanjutnya. Jadi pertama air yang keluar dari jemari baginda Rasul, kedua air Zam-Zam, yang ketiga air telaga Kausar, yang keempat air sungai Nil. Fawasalahu, maka mencuci itu malaikat Jibril akan itu baginda Rasul, ya, kalau hati baginda Rasul salah samaratin, sebanyak 3 kali. Wanaza'a, dan dia mencabut makan Nabi, sesuatu yang ada di dalamnya, min azza, daripada kotoran, wakhtalafa ilaihi, dan sesuatu yang tidak baik ilaihi kepada. Nah, wakhtalafa ilaihi, dan berbolak-balik. Nah, ikhtalafa ilaihi, ikhtalafa mondar-mandir. Siapa? Mikail, yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail sampai bolak-balik. Bisalah si tosatin, dengan 3 baskom, dengan 3 kendi baskom. Bawa 3 baskom, bolak-balik dia. Mimma Zam-Zam, dari air Zam-Zam. Bolak-balik sekali, balik lagi, yang ambil air Zam-Zam, balik lagi, dia balik lagi, ambil, balik lagi. Summa ata bitasqin, kemudian dia membawa lagi dengan 1 baskom min zahabin, dari emas baskomnya, mumtali'u, yang dipenuhi itu baskom hikmatan, dengan hikmah, wa imanan, dan iman. Fa'afrallahu, lalu dia memenuhi kepada baginda Rasul fi sadrihi, di dalam hatinya, diisi tuh hikmah sama imannya di dalam hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mala'ahu, dan memenuhinya juga hilman, hilim dipenuhi hilim. Wa ilman, dan ilmu, wa yaqinan, dan yakin, wa islaman, dan islam. Summa atbaqahu, kemudian malaikat Jibril menutupnya, menutup baginda Rasul, menutup dada baginda Rasul. Summa khatama, kemudian dia memberikan cap baina katifaihi, di antara 2 bahu beliau, bi khatamin nubuwati, dengan khatamin nubuwah, cap kenabiannya. Tanda Nabi di sini di belakang antara 2 bahu. Kalau Ultraman di depan. Ninut. Kalau udah lobet tinut ya. Kalau baginda Rasul di belakang, tanda kenabian, khataman nubuwah. Summa utiya, kemudian didatangkan gitu ya, dibawa baginda Rasul bil buroki, dengan kendaraan buruk. Sarrajan mulajjaman, yang sudah berpelana dan yang sudah ada tali kendali. Udah buruk, ada seekor binatang didatangkan baginda Rasul, seekor binatang, ya, buruk nama binatang itu, dia udah ada pelananya, udah ada tali kendalinya. Apa si buruk? Wahwa, dan bermula dia si buruk dabatun, itu adalah seekor binatang melata berkaki 4.
dabah. Dabah itu kalau dibilang dabah, umumnya pahaman orang adalah semodel kayak kuda, kayak keledai gitu ya, kambing itu dabah namanya, berkaki 4. Dia adalah seekor dabah abyad yang berwarna putih, tawil, yang tingginya fauqal himari, lebih tinggi daripada himar, daripada keledai. Kalau dibilang jangkungnya lebih tinggi dari himar, wadunal bighali, tapi lebih pendek dari bighal. Dari bighal itu adalah kawinan antara kuda dengan himar, kuda dengan keledai, punya anak namanya bighal. Jadi si buruk itu tingginya lebih tinggi dari keledai. Keledai kan udah pendek ya, keledai lebih tinggi dari, tapi lebih rendah dari bighal yang nggak nyampe kayak kuda, lebih pendek lagi. Binatangnya kayak begitu. Yada'u hafirahu, meletakkan itu si buruk hafirahu akan kukunya indah muntaha torfihi, di sisi ujungnya, di sisi ujung pandangannya. Jadi buruk itu dia kalau naruh sekali ngelangkah kayak gitu-gitu. Sekali ngelangkah, dia kalau ngelangkah seujung mata memandang. Cepat nih. Ini kalau iklannya mahal, robek-robek orang. Seujung mata memandang, tuh buruk dia kukunya sekali ngelangkah tuh seujung mata memandang. Cepat larinya. Cepat larinya. Ya, kita bayangin susah juga sih emang binatang soalnya nggak ada. Kan khayalan, kadang orang ngayal macam-macam itu ada yang digambarin sama orang buruk ya, ada tuh lukisan buruk tuh ya, gambarnya kayak kuda gitu, kakinya ada sayapnya, kan ada orang yang gambarin begitu ya, itu khayalan aja itu mah, sama kayak orang ini ya, Pokemon ya. Pokemon yang juga khayalan, orang itu ngayal aja Pokemon. Binatang listrik Pikachu apa ini gitu kan khayalan. Tapi kalau buruk belum ada, ya cuman ini gambarannya kayak gimana gak bisa. Ya, ini yang bisa digambarkan oleh para ulama, ciri-cirinya aja begini. Jika lo melangkah, sekali langkah seujung mata memandang. Mudribul uzunain, menggerak-gerakkan 2 kuping, goyang kupingnya. Iza ata ala jabalin, apabila dia datang ke gunung, irtafa'at rijlahu, panjang kakinya. Wa idza habaqa, dan apabila dia turun, irtafa'at yadahu lahu. Nah, irtafa'at yadahu, ya, maka panjang tangannya. Kalau dia naik gunung tanjakan, ini misalkan ini gunung tanjakan begini, ini buruk nih, nah, kakinya manjang. Kakinya manjang. Bayangkan ini gunung, ini kan gunung manjang ini ya. Ini buruk kalau lewatin gunung kakinya manjang. Nah, kaki belakang, kalau kaki berarti yang belakang kan. Depannya pendek, kakinya bisa manjang ya. Ini shockbreakernya ya, aja stable namanya. Manjang, biar apa? Biar yang nunggangin kagak ajut-ajutan. Tetap begini jadinya, tetap posisinya tetap begini. Karena ketika dia naik gunung, kakinya yang manjang, kaki belakangnya. Jadi begitu tetap posisinya. Nggak gini dia aja, nggak standing. Kalau buruknya standing, bagi Rasul kejengkang takutnya. Tapi begini tetap, jadi nyaman ya, senyaman Alphard lah gitu ya. Biar posisi pengemudinya tetap nyaman. Jadi dia kalau naik gunung kakinya manjang, kalau turun kebalikan tangannya manjang. Jadi dia tetap begini posisinya. Ini turunan, nggak nyumplok begini, tetap lurus. Kakinya yang manjang ke bawah. Nah, itu si buruk. Jadi shotnya bagus juga nih. Main cari kan? Lahu, dia memiliki si buruk janahani, ya, dia punya 2 sayap, fi fakhizaihi, di kedua pahanya. Jadi setiap satu paha ada 2 sayap. Jadi pahanya ada sayapnya, pahanya ada sayapnya. Berarti 8 sayapnya.
Yafizu bihima, yang memperkuat itu saya, bihima yang memperkuat itu fakhizai, paha, bihima dengan keduanya, dengan dua sayap itu. Yafizu bihima rijlaihi, yang memperkuat kakinya dengan dua sayap itu. Jadi kenapa sayapnya ada kakinya ada sayapnya? Biar kakinya kuat. Fastas'aba alaihi, maka ngamuk gitu. Bahasa kita ngamuk alaihi, atas itu si Buraq. Ngamuk Buraq pas ketika didatangin kepada baginda Rasul, ngamuk, gak mau dinaikin. Binatang namanya juga, ngamuk. Fawada'a Jibril, maka meletakkan malaikat Jibril yadahu, akan tangannya, ala ma'rifatihi, untuk memberitahukan kepada Buraq, untuk mengenalkan Nabi kepada Buraq. Summa qala, kemudian berkata malaikat Jibril, ala tastahi ya Buraq, apakah engkau enggak malu wahai Buraq? Fawallahi, maka demi Allah, marakibaka, tidak ada yang menunggangi engkau, khalqun, seorang makhluk pun, akrama 'alallahi, yang lebih mulia di sisi Allah minhu, daripada dia. Buraq, enggak malu? Ngamuk begitu, petakilan. Ada sini Jibril nih ngomelin Buraq. Malu itu si Buraq hatta rafadha irqan, sehingga mengocor itu irqannya, keringatnya. Buraq sampai keringetan. Untung Buraq, kalau kambing bau banget ini. Waqarra, dan tenanglah itu si Buraq, hatta raqibaha, sehingga naiklah, ya menaikilah baginda Rasul akan itu Buraq. Wa kanatil anbiya, dan adalah para nabi, tarkabuha, mengendarai Buraq qablahu, sebelumnya. Jadi para nabi juga udah ada yang pernah mengendarai Buraq sebelumnya. Maqala Sa'id bin Musayyib, dan berkata Sa'id bin Musayyib, ada yang baca Musayyib, ada yang baca Musayyib. Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib, dia pernah berkata, wa ghairuhu, dan selainnya, wahya dabatu Ibrahim, bahwa Buraq itu adalah kendaraan Nabi Ibrahim, allati kana yarkabu 'alaiha lil baiti, yang adalah Nabi Ibrahim menunggangi atas itu Buraq, lil baitil harami, untuk menuju Baitul Haram, ya, untuk menuju ke Mekah. Jadi Buraq dulu pernah dipakai juga sama Nabi Ibrahim alaihis. Fantalaqa bihi Jibril, maka pergi bihi bersama baginda Rasul. Siapa? Jibril, malaikat Jibril. Pergi dari dia bareng-bareng sama Buraq. Wa huwa an yaminihi, dan Jibril berada di sebelah kanan baginda Rasul. Wa Mikail, dan malaikat Mikail an yasarihi, dari sebelah kiri. Naik Buraq baginda Rasul sebelah kanan, Jibril sebelah kiri, Mikail. Indar bin Sa'id, di sisi Ibnu Sa'ad, wa kana al-akhizu birukabihi, dan adalah yang memegang kendalinya Jibril, yaitu malaikat Jibril. Wabi zimamil Buraqi, dan yang memegang kendali Buraq Mikail, yang megang talinya Jibril, yang di bahasa kita yang nyupirinnya Jibril, yang menaikin Mikail, gitu. Kenek biasa. Kayak kalau ada tegongan turun dulu. Fasaru, maka mereka jalan, hatta balagu, sehingga mereka sampai Ardor, ke sebuah negeri zata nakhlin, yang memiliki pohon korma. Faqala lahu, dan berkata kepada baginda Rasul, siapa? Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngomong ketika baru jalan, lalu ketemu dengan kebun korma. Inzil, turunlah, fasalli, maka sholatlah hahuna, di sana, disuruh sama malaikat Jibril. Ya Rasul, turun sholat di situ. Fa'ala, maka baginda Rasul melakukan. Summa raqiba, kemudian naik lagi. Faqala lahu Jibril, maka berkata kepada baginda Rasul, siapa? Malaikat Jibril yang berkata, atadri aina sholaita, apakah engkau tahu di mana engkau sholat? Faqala, maka menjawab baginda Rasul, lah, nggak tahu. Anda tahu nggak tadi sholat di mana? Kata baginda Rasul, nggak tahu. Qala, berkata Jibril, sholaita bi Thaibatin, engkau sholat tadi di tanah Thaibah. Wa ilaiha al-mahajiratu, dan kepadanya lah, kepada tanah Thaibah, al-mahajiratu, tempat hijrah. Jadi pas beliau melewati kebun-kebun korma, ternyata itu adalah kota Madinah.
Baginda Rasul disuruh turun dulu ke kota Madinah, sholat 2 rakaat itu udah naik buruk, lagi Isra, baru mau OTW ini ya, Palestina ya. Karena kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Baru mau OTW, baru nyampe Madinah, suruh turun, suruh sholat. Itu tanya, kamu tahu nggak dari sholat di mana? Nggak tahu, itu tanah Thayyibah namanya. Ntar kamu tempat hijrah kamu ke sana. Jadi baginda Rasul sudah dikasih tahu sama Jibril bahwa dia akan hijrah ke kota Madinah. Fantolaka, maka pergi lagi al-buraku, si burak yahwi bihi, yang dia terbang si burak bihi bersama baginda Rasul. Yadau hafirahu, yang dia meletakkan kukunya haitsu adraka tarfihi, sekira-kira dia mendapati pandangannya. Loncat ngacor langsung kencang banget si burak. Faqala lahu Jibril, berkata kepada baginda Rasul Jibril oleh malaikat Jibril, inzil turun, fasalli, sholatlah habna di sana. Fafa'ala, maka baginda Rasul melakukan sholat summa raqiba, kemudian baginda Rasul naik lagi ke Buraq. Faqala lahu Jibril, maka berkata lagi kepada baginda Rasul Jibril oleh malaikat Jibril, atadri aina shalaita, Rasul, kau tahu nggak tadi sholat di mana? Qala, berkata baginda Rasul, la, enggak, saya nggak tahu. Qala, berkata Jibril, sholaita bi Madyana inda syajarati Musa. Engkau sholat di kota Madyan, di sisi pohonnya Nabi Musa. Nama kotanya kota Madyan. Ada pohon Nabi Musa di sana. Ismu qaryatun min qaryi Syam, nama sebuah kampung di kota Syam ya. Tilqa Gaza, lebih dekat ke Gaza. Inna syajarati Musa allati istazalla tahtaha hina kharaja min Misri khaifan min Fir'aun. Itu disebut ada pohon Nabi Musa, itu adalah tempat Nabi Musa bernaung di bawah pohon itu ketika Nabi Musa kabur dari ya, karena takut dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa, dari pohon Nabi Musa. Di situ Nabi baginda Rasul disuruh turun, ya dari disuruh sholat. Ada ulama mengatakan bahwa ini tandanya adalah mengambil keberkahan asar dari orang soleh, itu boleh. Makanya ada orang kita ini dulu bekas anuan, bekas ulama, dulu sholat di sini, terus kita sholat di situ, itu boleh. Tapi baginda Rasul kita suruh turun sholat dulu. Kenapa? Ini tanah Madinah, ini tanah dulu pohon Nabi Musa waktu ngumpet. Ini disuruh turun, ambil tabaruk, keberkahan, boleh tuh ya. Semasa tetap meminta tabaruknya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau mintanya yang lain, nggak boleh ke kuburan minta topeng. Ketemu demit kalau gitu. Bimadyan inda sajaratil Musa. Fatalaqal buraq, maka pergi lagi buraq yahwi bihi, dia terbang si buraq ngacol. Summa qala lahu Jibril, kemudian berkata malaikat Jibril kepada baginda Rasul, inzil, turun kamu, fasalli, maka salatlah. Fa'ala, kemudian Nabi salat lagi, summa raqiba, kemudian Nabi naik lagi ke buraq. Qala lahu, berkata lagi Jibril kepada baginda Rasul, atadri aina shalaita, ini tahu nggak tadi salat yang ketiga di mana tuh salatnya? Qala, Rasul bersabda, lah, nggak tahu. Qala, kata Jibril, sholaita bituri Sina, engkau tadi sholat di bukit Tur Sina. Haitsu kallamallahu Musa, di tempat berbicaranya Allah kepada Nabi Musa. Summa balagha ardhun Allah bil